Katur ugi dhumateng panjenenganipun Bapak Bupati Negeri Kecamatan, ugi dhumateng Bapak Camat ingkang sering kehormatan. Tidak perlu seperti itu. Tetapi cukup begini tetapi diucapkan. Pranata cara maupun pamedhar sabda sama. Tapi rata-rata Tidak perlu. Tidak perlu. Jadi kita tetap begini. Dhumateng panjenenganipun Lurah Kelurahan Sri Mulyo ingkang sagung kinurmatan tetap begini. Oke. Ini Wiraga. Nah, dan tolong dihindari gerak-gerak refleks yang kadangkala itu tidak pernah ataupun sering kita tidak sadari. Karena orang yang di depan itu sering wonten ing kalih menika keparenga kula matur wonten ngarsanipun sagung prarawuh ingkang sagung kinurmatan mbok bilih ing mangke anggen kula matur wonten klenta-klentu dipun saestu kula nyuwun agunging samudra pangaksam. Ini seperti ini. Atau kadang begini. Atau kadang dihindari. Tangan jangan sekali-sekali masuk ke kantong. Karena ini kesannya berarti panjenengan menyepelekan orang yang di hadapan panjenengan. Atau seperti upacara. Jadi tetap begini. Kalaupun panjenengan memegang naskah panjenengan pegang begini. Atau di tangan kiri pun juga boleh. naskah kalimik, Pak. Oh. Oke. Nah, jadi ini wiraga. Maka dihindari. Kadangkala kita sering tidak pede terus masuk tangan ke kantong. Nah, kadangkala ada yang kudu wil-wil. Saya pernah punya temen tangannya mlebu ning kantong terus ning jero wil-wil apa lah kunci apa untuk menghilangkan nervous. Kok nek jero kantonge ra ono apa-apa sing adi wil-wil apa ae. Ya anu. Kuwi. Oke. Yang berikutnya wirasa. Nah, wirasa itu apa? Wirasa itu rasa. Rasa itu ketika kita berbicara maka tidak akan terlihat tanpa kita memperhatikan gerak mimik, ekspresi wajah. Rasa itu terlihat dari ekspresi. Maka panjenengan ketika pidato di tempat orang meninggal, pidato di tempat orang berpesta pun harusnya berbeda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun katimbalan marakson wonten ngarsa Gusti Allah kanthi tentrem. Lah kalau orang kan ada orang yang senyum terus memang. Ada loh orang yang mimiknya. Bisa sing dandang-dandang gawa payung diucap. Iya. Maka tetap harus ini rasa ini harus dijaga. Oke. Ini teori dasar, teori dasar. Jadi wicara, wirama, wiraga lan wirasa. Ada banyak teori lagi. Dari wiraga ini pun banyak banget ketika berjalan mau di tempat yang tempat kita akan berbicara ya kita berjalannya jangan kemudian keluntah-keluntuh tetapi mantap. Oke. Tuh. Nah. Untuk selanjutnya latihannya apa? Latihan yang mendukung dan modal dasarnya apa? Modal dasar orang akan berpidato maupun menjadi panatacara dia harus tahu tentang Oke.
Sastra. Oke. Oke. Paromo Sastra itu tata bahasa. Dia harus tahu tentang unggah-ungguh basa. Dia harus tahu kasusastran. Ya, syaratnya kayak banget iki. Kasusastran itu contohnya apa? Tembang. Karena sebenarnya ini hanya untuk menghias. Selain tembang apa? Yang sering digunakan adalah ketika kita menggunakan purwokanthi. Purwo itu awal, kanthi itu di bawah. Berarti yang sudah ada di depan dimunculkan kembali di belakang, dimunculkan kembali di belakang. Maka panjenengan harus tahu tentang purwokanthi. Apa to sing diarani purwokanthi? Paromo Sastra mau kok? Tata bahasa. Oh, tata bahasa, unggah-ungguh basa. Nek unggah-ungguh basa, Tingkat tutur. Tingkat tutur. Ngoko promo. oh. Kasusastran itu banyak banget ini. Nanti kita mulai dijlentrehke kabeh dadi ulangan basa Jawa. Yang sering digunakan hanya yang sering digunakan saja itu misalnya ada tembang. Mati. Tembang. Iki tembang. Unen-unen. Unen-unen itu ya ada paribasan, bebasan, saloko. Terus tembang poro itu ada parian misalnya. Kemudian wangsalan. Parian. Parian itu pantun. Wangsalan. Kupat janure tuwa menawi lepat nyuwun pangapura. Itu parian. Wangsalan jenang sela wader kali sesonderan. Apuranto yen wonten lepat kula. Kenapa kok jenang sela wader kali sesonderan apuranto yen wonten lepat kula? Jenang sela itu jenang batu. Jenang batu itu namanya apu. Maka ada kata apuranto. Wader kali sesonderan. Ikan wader yang mempunyai sonder, yang mempunyai selendang panjang. Apa itu? Sepat. Maka ada kata lepat. Itu namanya wangsalan. Dan sastra wangsalan ini yang ada hanya di Jawa. Luar ya. Di luar Jawa tidak punya. Nek pantun di mana-mana ada. Syair di mana-mana ada. Tapi wangsalan yang ada hanya di Jawa. Kok janur gunung Yahmene lagi rawuh. Ini wangsalan. Janur gunung, janur yang tumbuhnya di gunung. Itu pohon apa? Pohon aren. Mula janjane mau ngarep ngomongke kadingaren. Maksudnya itu jangan gunung ya maksudnya Nah, kadingaren. Loh, kawit mau kok mung ngembang kacang wae iki ngopo to nduk kowe nduk? Kembang kacang namanya apa? Besengut. Jadi dia mau menanyakan kawit mau kok besengut wae iki ngopo? Besengut itu apa, Pak? Besengut itu kembang kacang. Bersungut-sungut iku lho. Nama besengut itu besengut. Apa? bermuka masam. Bermuka masam. Besengut. Cemberut. Cemberut. Nah, itu cemberut. Nah, ini tentang kasusastran. Kemudian purwokanthi, ada purwokanthi. Purwokanthi. Purwokanthi iki apa to? Purwokanthi itu bentuknya ada 3 macam.
sampun kawijil pangandika saking panjenenganipun Bapak Fikri kanthi tatas titis satemah tetes. Tatas titis tetes. Itu namanya Purwakanthi Guru Sastra. Oh, yang kemarin diobrolin. Sudah? Kan kemarin waktu ngobrol bahas itu. Oh. Ini diulang. Purwakanthi. Guru sastra, guru basa, sama satu lagi guru. Contohnya tatas, titis, Tetes, tetes, bobot, bibit, bobet. tatak, tangguh, tanggun. Jadi semua fonim konsonan yang ada itu diulang-ulang. Itu Purwakanthi Guru Sastra. Kenapa kok sastra? Karena orang Jawa dulu mengatakan bahwa aksara itu juga disebut sastra. Cah kok orang ngerti sastra, orang ngerti tulis. Jadi tidak tahu tentang aksara. Maka ini yang sama adalah aksaranya, bukan sandangan suarane. Kalau kula kelas kalih, kula kulak kolang kaling kalih kilo kali kalen kulon kula kelok kelok. Semuanya pakai kako sama lo. Pak Kerto tuku kertu numpak kereta mudhun kertek Kertosono. Semuanya pakai ka ta ko to. Purwakanthi Guru Swara. Yang sama suaranya. Contoh becik ketitik, Ketitik, olo ketara. loporo. Ini dan ini sama, ini dan ini sama. Suarane. Kemudian Purwakanthi Guru Basa. Guru Basa atau disebut juga Purwakanthi Lumaksita. Contohnya tumaneming rasa tresna. Tresnaku marang sliramu. Di sini ada kata tresna, di sini ada kata tresna. Diulang. Ini Purwakanthi Lumaksita atau Guru Basa. Lumaksita. Ya, Lumaksita itu jalan. Berjalan. Oke. Nah, tembang kita sudah belajar setiap saat kita belajar tembang. Orang berpidato akan lebih nges, akan lebih indah ketika ditambah dengan tembang. Tembang itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Pomo kaki padha dipun eling pituturing ngong. Sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi. Ruruh sarata wasis samubarangipun. Para kadang sampun kacetha wonten ing sekar kala wau bilih kula panjenengan menika saestunipun sedaya nggadahi sifat satriya. Oh, itu tadi tembangnya itu tadi. Nah, Yang terus penjelasannya unen-unen. penjelasannya kita dengan narasi sendiri. Iya, tadi unen-unen itu namanya. Unen-unen beda lagi. Oh. Unen-unen itu peribahasa. Oh. Kalau di dalam Jawa peribahasa itu ada macam-macam. Peribahasa ada yang namanya paribasan. Contoh paribasan itu jer basuki mawa beya. Jer kuwi sauger. Syarat basuki itu selamat, mawa itu dengan, beya itu biaya. Kalau kamu
kepingin selamat berarti harus mengeluarkan biaya. Nah itu bukan kemudian kita artikan seperti itu, tetapi jer basuki mawa beya adalah sesuatu keberhasilan itu membutuhkan pengorbanan. Jadi sebuah rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat dan itu mempunyai makna secara konotasi. Itu Jer apa mau tadi? paribasa. Jer basuki mawa Jer beya. artinya apa? Jer itu syarat. Syarat. Oke. Jer basuki mawa beya. Nah, ini tanpa perumpamaan. Kalau paribasan. Tetapi ada unen-unen yang dengan perumpamaan, contohnya bebasan. Bebasan itu diumpamakan, subjeknya diumpamakan. Bebasan. Tetapi yang diumpamakan apa? Sifat atau watak atau sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Contoh, emban cindhe, emban siladan. Dadi wong tua kuwi mbok yo aja emban cindhe, emban siladan. Emban cindhe itu diemban, digendong dengan cindhe. Cindhe itu adalah selendang. Yang biasanya kalau cindhe itu yang biasa untuk menari itu. Nah, kainnya lembut dan bermotif batik. Kalau siladan itu adalah sisian pring. Siladane disingkirke diklumpukke, ngundak beler. Nah, sing digendong nganggo selendang penak iso turu. Sing digendong nganggo siladan, suwek bowonge. Nah, itu hanya untuk mengumpamakan bahwa orang itu pilih kasih. Itu paribasan yang Itu menggunakan bebasan. Namanya bebasan. bebasan, bukan paribasan. Bukan paribasan. Kalau paribasan tanpa perumpamaan, kalau bebasan dengan perumpamaan, yang diumpamakan adalah sifat, watak, atau pekerjaan manusia. Satu lagi, unen-unen yang satu lagi adalah saloko. Saloko itu yang dengan perumpamaan, tapi yang diumpamakan adalah manusianya. Contoh, kebu kabotan sungu. Wong sing rekoso mergo kakean anak. Kebu nusu gudel, wong tuwa njaluk warah marang wong nom. Oke. Nah, ini beberapa teknik untuk atau bekal untuk menjadi seorang pamedar sabda dan panatacara. Selain itu, latihan apa yang dibutuhkan? Satu, latihan nafas. Dua, latihan vokal. A, I, U, E, O. Kadang ini yang sering dilupakan oleh teman-teman yang belajar secara otodidak maupun secara tradisional. Orang yang menggunakan vokal itu harus berlatih nafas. Contoh, orang yang adzan, seorang muadzin, seorang qori, seorang penyanyi, seorang sinden, seorang orator, apapun yang itu terkait dengan vokal, maka harusnya dia berlatih pernafasan. Pernafasan apa yang digunakan? Pernafasan